ada sebuah CEO atau mantan CEO ya sebuah perusahaan farmasi, Turing Pharmaceutical gitu ya. Mereka menemukan sebuah obat tentang yang mengobati, yang bisa mengobati anak yang baru lahir yang orang tuanya itu terkena virus HIV/AIDS. Karena itu isu ini juga sangat sangat luar biasa ya, sama seperti isu COVID pada saat ini. Jadi ketika menemukan obat itu, dia menaikkan harga, misalkan harga pokoknya katakanlah 100.000 gitu ya. Dia menaikkan dari harga jual produk yang standar itu 5.000%. Coba bayangkan itu. Berapa juta itu. Padahal kalau dijual mungkin, ini contoh saja, ini kan harga sebenarnya, Pak ya juga belum tahu sebenarnya berapa harga itu. Nah, katakanlah misalnya 100.000. Kalikan naikkan 5.000%. Mungkin harganya menjadi 50 juta, katakan gitu ya. Nah, secara bisnis keputusan ini memang dibenarkan karena memang nggak ada yang menemukan obat itu, dia yang bisa temukan. Nah, jadi orang banyak butuh, siapapun manusia takut dengan menghadapi penyakit gitu, takut mati katakan begitu ya. Ada obat kenapa dibeli? Berapapun harganya pasti akan beli. Nah, melihat ini dia menaikkan harga sedemikian besarnya. Ini kondisi pertama. Apakah ini beretika atau tidak? Monggo silahkan dikritisi. Yang kedua, ada sebuah kondisi beberapa tahun yang lalu ya, saya tahun lupa tahun berapa, mungkin Anda pun juga pernah mendengar kabar berita itu ya, di Amerika itu di New Orleans itu ada badai Katrina, banjir besar, banjir bandang, angin kencang, banyak masyarakat yang terdampak gitu. Banjir, akhirnya apa yang jadi? Masyarakat kekurangan melihat banjir gitu. Ini kalau dicontoh ini adanya orang yang kelaparan karena tidak segera mendapatkan penanganan di pemerintah, itu kan perlu proses. Dalam kondisi lapar, menjarah toko, mal-mal begitu ya, ngambil makanan, minuman diambil tanpa membayar. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan sebuah perilaku yang tidak etis? Nah, silakan dipikirkan. Ada lagi satu kondisi, ada namanya small Texas plastic manufacturer. Jadi ada perusahaan plastik ya di Texas sana. Perusahaan ini sebenarnya berusaha menengah lah kalau di Indonesia, UKM lah, termasuk UKM gitu ya. Dia mempekerjakan 100 orang. Nah, si presiden direktur, katanya presiden direktur perusahaan itu tahu bahwa bila perusahaan ini tidak mendapatkan proyek lah katakan begitu, mendapatkan sebuah peluang bisnis gitu ya di satu wilayah, tapi untuk bisa berbisnis di wilayah itu ada pesanan gitu ya, ada pesanan dari satu rekanan begitu. Tapi kalau dia bisa terima pesanan dari rekanan itu, maka dia bisa menghidupi 100 pekerjanya yang bekerja di perusahaan ini. Tapi apa yang terjadi? Untuk bisa mendapatkan kontrak rekanan dari pihak luar ini, dari pihak kedai ini, maka dia dipaksa harus memberikan suap karena ada izin yang harus dikeluarkan, yang harus dipenuhi dari pihak tertentu lah gitu ya. Nah, ini sebuah kondisi yang dilema bagi dia. Kalau dia tidak menyuap, maka perusahaannya yang bangkrut. Tapi kalau dia melakukan suap, maka berarti dia sudah melakukan tindakan yang tidak etis. Nah, inilah kondisi-kondisi ini sering dijumpai bukan hanya di luar negeri. Itu 3 contoh di atas itu kan di luar negeri ya. Apalagi di Indonesia. Hal-hal